Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, dalam ajaran agama Islam, suami merupakan surga atau neraka bagi seorang istri. Keridhaan suami menjadi ridha Allah. Istri yang tidak mendapatkan ridho suami karena tidak taat atau melakukan beberapa perbuatan dosa dikatakan sebagai perempuan yang durhaka serta kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau melihat perempuan adalah penghuni neraka paling banyak. Kemudian seorang pun bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa demikian?" Lalu Rasulullah menjawab bahwa di antara karena perempuan banyak yang durhaka pada suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan bisa masuk neraka atau masuk surga bergantung juga dari bagaimana ia bersikap kepada suaminya. Sebab ridho suami adalah ridha Allah. Oleh karena itu kita perlu mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dalam dosa besar istri terhadap suami, agar kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa tersebut dan mendapatkan ridha Allah. Inilah dosa-dosa besar istri terhadap suami. Yang pertama, berzina dengan laki-laki lain. Berzina adalah perbuatan dosa besar yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dari berzina adalah haram. Allah telah melarang seluruh hambanya untuk melakukan zina seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina tersebut merupakan suatu perbuatan keji serta jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Menurut syariat agama Islam, perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah disebut sebagai zina muhsan. Dijelaskan bahwa pelaku zina muhsan dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu berupa dirajam atau dilempari dengan batu. Hal tersebut juga disebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam pidatonya, seperti berikut ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab pada nabinya, dan di antara yang diturunkan pada beliau adalah ayat mengenai rajam. Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan hukuman rajam bagi kami, dan kami pun telah melaksanakan hukum rajam tersebut setelah beliau. Aku merasa khawatir jika zaman telah berlalu lama akan ada orang-orang yang berkata, kami tidak mendapatkan hukum rajam dalam kitab Allah, sehingga mereka termasuk orang yang sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan. Sungguh hukuman rajam merupakan benar dan ada pada kitab Allah untuk orang-orang yang melakukan zina jika telah pernah menikah, jika telah terbukti dengan saksi, kehamilan, atau pengakuan dari diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu melakukan perselingkuhan. Dosa besar seorang istri pada suami adalah perselingkuhan. Selingkuh yang dilakukan oleh seorang istri tentunya akan berdampak buruk pada sang suami. Perbuatan perselingkuhan dari seorang istri adalah sebuah pengkhianatan pada suami yang telah sama-sama saling berjanji untuk setia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menyakiti hati suaminya saja, perbuatan selingkuh juga dapat membuat istri menjadi lalai akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Contohnya seperti tidak melayani sang suami dengan sepenuh hati, mengabaikan pendidikan anak, malas mengurusi rumah tangga, serta mencoreng kehormatan keluarga dan suami. Lebih jauh lagi, perselingkuhan dari seorang istri dapat meretakkan hubungan rumah tangga, bahkan memutuskan ikatan pernikahan yang suci serta kuat. Oleh sebab itulah Allah memberikan ganjaran setimpal bagi istri yang berselingkuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada pada bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba kami. Kemudian kedua istri tersebut berkhianat pada kedua suaminya, maka kedua suaminya pun tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan bahwa kepada keduanya, masuklah ke api neraka bersama dengan orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Yang ketiga yaitu menolak ajakan suami untuk berhubungan. Seorang istri yang menolak ajakan dari suami untuk berhubungan intim, meskipun sang istri tidak sedang berhalangan atau kekurangan apapun,
adalah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak sehingga suaminya marah atas dirinya, maka malaikat melaknat perempuan tersebut hingga datangnya pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu berdusta di hadapan sang suami. Berdusta atau berbohong merupakan perbuatan dosa seorang istri kepada suami yang tentu saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari perbuatan istri yang termasuk berdusta. Contohnya adalah berbohong mengenai uang yang dikeluarkan untuk berbelanja. Berbohong seperti itu dilarang oleh syariat agama Islam, sesuai dengan sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini. Hendaklah dirimu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran akan membawa pada kebajikan, dan kebajikan akan membawamu kepada surga. Selama seseorang berbuat benar dan selalu memilih kebenaran, maka ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar atau jujur. Berhati-hatilah pada dusta. Sesungguhnya dusta akan membawa pada neraka. Selama seseorang berdusta dan selalu memilih untuk berdusta, maka ia akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu keluar rumah tanpa izin dari sang suami. Banyak dari para istri yang keluar rumah dengan tujuan tertentu tanpa adanya pemberitahuan dari suami. Perbuatan seorang istri yang demikian adalah perbuatan dosa, meskipun memiliki tujuan yang baik. Allah berfirman mengenai larangan seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin dari suami. Dan hendaklah dirimu tetap di rumahmu, dan janganlah dirimu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Serta dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah serta Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah memiliki maksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Yang keenam, tidak menemani suami saat tidur. Sepasang suami dan istri harus senantiasa diwajibkan tidur bersama dan tidak berpisah ranjang selama situasi serta kondisi tersebut masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama dengan anak-anaknya wajib meminta izin kepada sang suami lebih dulu. Jika istri tidak menemani suami tidur, maka sesungguhnya tindakan tersebut adalah dosa besar, seperti sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang sang suami, maka malaikat akan melaknat dirinya hingga waktu subuh datang. Dari keenam perbuatan seorang istri pada suami yang termasuk dosa-dosa besar tersebut, seorang istri juga harus mengetahui bahwa kewajiban seorang istri adalah berbakti pada suaminya. Hendaknya seorang istri menjaga amanah dari suaminya di rumah, baik itu berupa harta sang suami, rahasia, dan lainnya. Seorang istri juga lebih baik bersungguh-sungguh dalam mengurus urusan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Dan perempuan adalah penanggung jawab dari rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya, Allah berkata bahwa perempuan solehah adalah perempuan yang taat kepada Allah. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka perempuan yang solehah adalah perempuan yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suaminya sedang tidak ada. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Demikianlah penjelasan mengenai dosa besar istri terhadap suami beserta dalilnya. Bagi kamu yang ingin mengetahui hal-hal lain dalam berumah tangga menurut ajaran agama Islam, kalian bisa mengikuti terus channel ini. Semoga semua pembahasan di atas bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.